lope, pokoknya masih jelek sebenarnya. Aku kadang kasihan sama klien-klienku yang dulu. Kakak ini dari Pertamina, langsung. Jadi kita akan selalu bangun mesbah for every little steps yang akan kita ambil. Wow. Selamat pagi Indonesia. Pagi. Oke, mantap. Nah, ini kan tadi udah dikasih tahu kan, kita mau bikin podcast. Artinya kita mau rekam ini, nanti setelah direkam, diedit, setelah diedit kita masukin ke YouTube begitu. Nah, di BEM itu singkatan dari Bincang Anak Muda, BAM, Bincang Anak Muda. Kita punya apa ya namanya ya, seperti yel-yel gitu loh ya. Yel-yelnya gampang banget. Jadi kalau kita bilang Bincang Anak Muda, langsung dilanjutkan dengan BEM. Jadi BEM yang terakhir bebas teman-teman. Contoh. Jadi yang pertama BEM-nya gini dulu, BEM baru bebas ya kan. Oke. Bincang Anak Muda. BEM. Boleh. Oke, itu contoh ya, contoh. Boleh, siap. Contoh. Tengah. Siap. Silakan Kak Goy. Bincang Anak Muda. BEM. Wah. Slay. Snap. Oke. Mungkin kita panggil 2-3 orang untuk yang maju ke depan. Ya boleh lah. Boleh. Kita coba. Sebentar. Di sini nih ada nih ya teman-teman ya, yang namanya sama nih kayak dia nih. Oh iya. Glory. Coba ya semuanya namanya Glory. Glory, haleluya. Ayo Glory. Ayo berdiri. Yang namanya Glory, ada jujur. Glory, haleluya. Siapa lagi? Ayo, maju. Glory. Kita butuh satu cowok. Ya boleh. Sini Glory, maju sini. Jadi. Ada cowok namanya mulai dari huruf G. Gerald. Ayo, ada dong. Christian. Maksa sih kalau G. Gani. George. Gosh. George. Siapa lagi? Satu lagi. Siapa? Siapa penantangnya? Satu aja cowok. Atau mau 2 juga nggak apa-apa deh, 2 juga boleh. Ada nggak? Mau nggak? Ayo. Mau. Ayo sini. Langsung. Kecil, cabe ijo. Oke, kita mulai dari ujung. Sini dulu ya. Kalau anak kecil harus di briefing lebih detail, Eren. Mengerti nggak tadi? Jadi, oke, aku kasih tahu ya. Kalau kakak bilang bincang anak muda, kamu harus lakukan gini. Bam. Bebas, mau apa aja, gerakan apa aja. Oke. Boleh, atau apa aja. Oke, boleh? Kita coba dulu yang kakak-kakak gede ya. Sini geser ke sini. Oke. Glory yang gede dulu, Glory gede. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Tepuk tangan dulu buat kakak Glory. Oke, Gloria dulu, Gloria. Iya, Glory. Semua Glory ya. Lawan rataan. Di situ lah. Oke. Oke, Glow. Iya, oke. Semuanya Glow nengok tiga-tiganya. Oke, Glow. Ready? Kita kurang chemistry nih Bapak. 1, 2, 3. Bincang anak muda. BEM. Oke. Tepuk tangan luar biasa. Teman-teman yang ini jangan nonton kayak nonton ini Panco. Jangan kalian jawab juga BEM gitu. Bisa ya? Oke. Mantap. Ulangi lagi. Lagi? Ya, latihan. Latihan mereka. Penonton jangan kayak nonton Panco. Udah langsung BEM. Oke, 1, 2, 3. Bincang anak muda. BEM. Oke. Sekarang Glow kedua. Glow ketiga sebenarnya sih. Iya. Oke, Glory kedua. Siap. Ya, sendiri. Ayo maju dikit. Mantap ya. Wah, luar biasa. Siap? Oke, siap semuanya. 1, 2, 3. Bincang anak muda. BEM.
Bam. Oke, bam. Oke, now paling Messi, kecil. maju. Ayo, Messi. ayo. Kalian berdua. Jangan, beda gerakannya, Om. Beda Beda, gerak. Om, gerakannya, Om. Mungkin mereka ada yang tag team Enggak, gitu. bukan. No, oke. Satu-satu dulu ya. Oke, siap. Ya Messi nih, siap. Gini berarti. Oke. Bam. Keren gitu ya kan. Itu Messi. Terserah. 1, 2, 3. Bincang anak muda. Bam. Wah. Terakhir. Jangan mau kalah. Oke. Jangan kalah ya, jangan Ya, kalah. harus lebih heboh ya. Siap. 1, 2, 3. Bincang anak muda. Bam. Maafin aku. Nggak sengaja. Nggak sengaja bener. Bukan sengaja loh tadi aku tuh. Ya maaf ya. Bilangin mama papa ya, maaf ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk yang 4 orang yang hebat ini. Silakan duduk nanti. Silakan duduk. Aku kasih apa ya? Kasih sesuatu. Aku punya sesuatu. Tapi nggak boleh berebut ya. Ini temen kan? Nah, Teman, bagi dua. sharing ya, sharing. Silakan duduk. Oke. Ambil satu, bukan semua ya. Satu aja ya. Wah, silakan duduk. Wah, luar biasa. Jadi yang hari ini kita mau tanya Glory dan semua itu. Mari kita duduk ya. Ya, tapi udah ada orang nih. Ini dia narasumber juga bukan? Narasumber ini. Oke. Silakan. Oke. Kak Glory. Terima kasih. Oke. Teman-teman, nah ini kan habis makan ya biasanya. Siapa yang tidurnya tadi jam 12 malam? Jam 1 pagi? Jam 2 pagi? Ada loh ya. Ada. Jam 3 pagi? Ada. Itu gak bisa tidur apa? Jam 4? Yang gak tidur? Ada juga yang gak tidur. Siapa di sini anak yang baik dan tidur yang sesuai dengan rencana jam 10 malam? Yes! Tepuk tangan untuk kalian yang anak-anak baik. Hebat. Aku gak baik dong. Aduh. Aku gak baik. Aku termasuk yang tidak baik. Banyak pikiran. Iya, jadi kalau lihat kiri kanan dia udah mulai gini, gitu ya. Di ini aja dibangun gitu ya. Oke? Saya izinkan teman-teman untuk mendorong teman kiri kanannya kalau kelihatan ngantuk gitu ya. Oke. So hari ini kita ada Glory sama kita. Yang Glory sebenarnya dia ada bisnis sendiri dan kita mau tanya dia tentang bisnisnya, tentang yang hidup dia di dalam semua gitu. Karena yang bisnis dia bukan yang bisnis yang jualan kue atau apa, yang dia yang orang kreatif. Jadi suka menggambar, suka yang bikin yang desain yang luar biasa. Boleh ada beberapa contoh yang kita bisa lihat di sini. Next Hasil slide. karya ya begitu ya. Hasilnya yang boleh next slide lagi. Ini yang ada. aku langsung ambil dari IG-nya. Next slide lagi. Ini yang jaketnya dia bikin ada mural juga di situ. Next slide lagi. Ada sepatu juga yang suka menggambar sepatu, jaket. Sebenarnya jaket yang ini juga dibikin sama Glory. Terima kasih banyak ya. Ini luar biasa. Ini yang model yang pertama ya. Pertama banget. Wah, Tapi kan yang bayar aku. Terima kasih dong sama aku. Terima kasih ya. Ya. Ibu negara. Bisnis dia namanya Rupa Cerita ya. Iya. Dan boleh sharing sedikit yang kenapa yang buka ini, what's the heart behind it, yang hati yang untuk yang semua yang kamu bikin yang begitu. Oke. Terima kasih sudah menerbangkan aku. Jadi sebenarnya aku tuh bukan latar belakang dari bidang fashion teman-teman, or even bisnis gitu. Karena aku dasarnya adalah suka menggambar aja, itu tok, cuma itu doang. Tapi aku percaya Tuhan tuh
akan memakai kita dengan apa yang kita punya yang ada di tangan kita gitu. Enggak yang beda banget gitu, jauh banget gitu. Jadi singkat cerita waktu itu aku kuliah di Tangerang, makanya aku bisa kenal sama Pastor Aaron dan Karut. Waktu itu aku punya seorang pacar waktu itu. Karut juga waktu itu menyaksikan lah perjalanannya gitu ya. Telah kulihat. Waktu itu kalau Karut tanya langsung tes gitu ya. Anyway, waktu itu Tuhan pakai masa-masa itu ketika aku bareng sama dia untuk bikin rupa cerita. Jadi sebenarnya ide pertamanya itu bukan aku yang bikin. Jadi si doi yang bikin gitu. Dia bilang, "Goy, kan kamu anak desain, aku suka menggambar. Boleh nggak jadi ngedesainin 1 atau 2 desain aja buat clothingnya dia. Namanya apa? Rupa cerita. Jadi jujur aja itu namanya bukan dari aku gitu." Nah, singkat cerita, tadinya mau bertiga, terus temennya nggak jadi 1. Lah, jadi kita berdua dong. Ya udah, akhirnya aku ngedesain, kita produksi. Nah, salah satunya itu yang si Oren itu pertama. Nah, singkat cerita teman-teman itu start dari 2018. And then sambil kuliah, terus singkat cerita kita putus. Putus. Kasih background dong, 1, 2, 3. Oke. Setelah 2,5 tahun guys ya, kita sudah melayani bareng, kita bikin bisnis bareng ya kan. Waktu itu di Karawaci, Tangerang gitu. Tapi Tuhan baik gitu. Aku nggak menyesali, aduh kenapa ketemu sama dia, karena sekarang juga kita udah chill banget, udah bye-bye banget gitu ya. Tapi aku lihat tuh, ya gitu, Tuhan tuh kayak puzzle gitu loh. Hidup aku tuh kayak puzzle. Jadi adalah rupa cerita di sini gitu. Awal mulanya itu, dan kita punya tagline-nya Good Stories Cannot Be Hidden. Yang ini diambil dari Matius 5. Teman-teman pasti pernah dengar yang kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ada satu kalimat tuh yang bahasa Inggrisnya, a city on a hilltop cannot be hidden. Jadi kota yang terletak di atas bukit tuh nggak mungkin tersembunyi. Kayak kita ini sebenarnya terangnya dunia, pasti Tuhan taruh tuh di atas, nggak mungkin di bawah gitu. Bukan buat kita punya ambisi, tapi untuk maksudnya Tuhan. So anyway, itu tagline aku, rupa cerita. Iya. Saking bagusnya atau saking sukanya Pastor Aaron dengan dengan si produk itu, sekotak-kotaknya disimpan. Ini yang lama loh, masih ada loh. Dia nggak buang. Gitu ini dari Jakarta, saya pindah ke sini dia bawa box ini, saya bingung juga, Ren nggak ditinggal aja gitu di Jakarta. Bawa yang lebih baru. Boleh ya. Itu desain keren banget sebenarnya. Iya. Desain keren banget. Yang ini kan? bukan hanya box, itu yang ada message. Ada message juga, ada yang keren kan? juga. Orang mau pindah bawa baju, bawa lemari, dia bawa box kosong kayak wah. Jadi disitulah dia bilang this is something good. I can't miss this. It's very good. Iya. It's very good. Oke, itu perjalanannya singkatnya. Ya, nah proses kreatifnya. Jadi ini pesan pertama ya teman-teman. Kadang-kadang pernah nggak sebelum ke sana, orang tua tuh kadang kita cuman punya hal yang sederhana, misalnya cuman bisa gambar, mau jadi apa nanti kalau cuman bisa gambar, mau kerja apa kamu gitu kan, ambil bisnis, ambil apalagi dokter, ambil sesuatu yang wah di mata dunia gitu ya, wah keren, polisi. Tapi kalau misalnya, aku cuman sukanya sesuatu yang simple, gunting rambut. Make up. Kalau cowok apa? Main bola. Sesuatu yang mungkin di mata orang banyak mungkin, mau jadi apa kalau cuman sukanya main catur doang misalnya gitu ya. Tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, teman-teman pastikan Tuhan jadikan itu sesuatu yang besar nanti di depan. Harus ada Tuhannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya prosesnya. Nah, gimana proses kreatifnya? Sampai aku bisa menemukan passion. Oke, kalau bisa aku singkat. Jadi
aku adalah anak tunggal BTW. Aku anak tunggal. Jadi aku nggak punya teman main. Kalau di sini mungkin kalian punya adik apa kakak. Jadi kalau ditinggalin papa mama, ya udah aku bisa main gitu ya. Kalau saya main sendiri kayak orang gila ya. Oke, besok lagi. Oh, 1, 2, 3. Oh. Iya, jadi suka ngomong sendiri di kaca gitu kayak drama-dramaan. Oh ya, Drama. itu anak saya juga suka. Ya, imajinasinya lancar gitu ya. Jadi kadang my mom and dad suka Goi, mama mau pergi misalnya, mau ikut apa mau ditinggalin? Tinggalin aja, mau berkarya. Nah itu biasanya magic word aku tuh, kata kuncinya mau berkarya. Karena di rumah sudah ada kertas bekas, orat-aret tuh HVS yang habis di print atau apa. Jadi itu adalah tempat aku berkarya. Anyway, itu adalah masa kecilku, aku berkarya terus. Misalnya orang tua aku datang dari luar gitu ya, nanti pas mereka buka pintu, cekrek. Nanti gitu udah ada sendal menuju ke satu ruangan. Terus gitu ada apa lagi? Aku gambar-gambar, aku tempel-tempel. Terus di ujungnya ada teh sama biskuit. Oh. Untuk menyambut kedatangan mereka gitu. Aduh, so sweet banget. Itu baru mama ya? Mama dan papa iya. Oh ya, mama iya, dan iya. papa ya. Jadi maksudnya Terus ada bunga mawar di ujungnya. betul. Terus kadang aku udah record pakai HP. Selamat datang Wah. gitu. Sambil matiin lampu. Keren ya? Jadi tuh masa kecilku tuh agak begitu. Lalu puji Tuhannya, mama papaku adalah yang kayak aku bilang kemarin teman-teman, kita bukan yang orang kaya gitu ya. Cukup untuk kayak sebulan ke depan atau seminggu ke depan, 2 minggu ke depan gitu ya. Mereka jualannya macem-macem. Tapi mereka itu sangat memprioritaskan pendidikan. Jadi instead of duitnya untuk jalan-jalan, untuk makan di restoran yang seminggu sekali, biasanya kan family kan weekend gitu pada makan, kita nggak pernah. Jadi selalu dibeliinnya adalah alat gambar, pensil warna, kayak gitu-gitu. Jadi disupport ya? Disupport sama orang tua. Oh that's good. Iya. Nah akhirnya aku les gambar sampai kelas 4 SD. Abis itu udah selesai, aku SD, SMP, SMA aku udah gak ngeles lagi. Jadi aku tahu sedikit lah kayak ada lukis-lukis gimana caranya. Ya kayak Judah, di kamar Judah kan ada artworknya kan. Sampai singkat cerita teman-teman loncat di SMA. Siapa di sini yang jadi OSIS atau pernah jadi OSIS? Ada? OSIS, Organis Siswa Intra Sekolah ya. Ya, yang suka ngatur-ngatur acara sekolah gitu-gitu ya. Nah waktu itu di SMA aku tuh ada Valentine kakak. Nah Valentine itu kita suka pada jualan bunga sama coklat. Nah jadi OSIS tuh jualan buat cari dana. Akhirnya aku melihat kesempatan, wah cuan buat duit gitu ya. You know cuan? Cuan. Money. Iya. Akhirnya aku gini mikir kan, ini kayaknya bisa aku sabotase sedikit gitu ya. Jadi teman-teman, aku bilang ke kakak yang punya list semuanya, aku minta dong siapa aja yang udah pesan bunga sama coklat. Dikasihlah si ini kelas berapa, sini kelas berapa. Aku chat satu-satu si cowok-cowok itu karena kebanyakan cowok-cowok tuh yang mau beli. Oke. Ngirimin di hari H sama OSIS yang ngirimin kurir ke setiap cewek-ceweknya. Oke. Lalu aku chat, aku bilang, lu gak bosen tiap tahun kiriminnya bunga sama coklat? Emang kenapa Goy? Nah aku langsung malam itu jam 11 malam, aku ke gudang bekas kanvasku yang kelas 4 SD itu. Iya. Aku lukis, itu jadi udah ada lukisannya udah berdebu, aku elapin, terus aku cat putih semuanya, untungnya masih ada cat putih. Terus aku gambar aja kayak gini tulisan, misalnya I love you, atau kayak gambar lope, pokoknya masih jelek sebenarnya. Aku kadang kasihan sama klien-klienku yang dulu. Beneran, pokoknya jelek lah, nanti sudah aku archive sebenarnya ya di Instagram gitu. Singkat cerita teman-teman, dari aku kirimin itu, tanyain ke semua cowok-cowok itu, pada saat Valentine aku dapat 20 pesanan. Oke. Kanvas. Lalu udah gitu kan 20 tuh langsung. Harganya aku jual 150.000. What? Wah, mahal. Iya, aku tembak aja. Iya. Namanya cinta mah semua dijalanin ya enggak? Demi cinta ya kan? Tuh cowok-cowok ada duitnya padahal kayaknya tuh minta deh dari. Duit orang tua sih kayaknya. Jadi cowok-cowok di sini kita belajar kalau mau yang dekat sama cewek harus keluarin banyak duit. Effort.
Aduh. Tapi jangan duit orang tua, jangan Iya. duit orang tua, kerja Iya. kerja. Benar. Kasihan Iya. orang tua. Iya, orang tua dimodalin, jangan Bener. modal sendiri. Makanya jangan pacaran dulu ya. Ah. Nanti kalau udah dewasa, kalau udah kerja boleh. Iya benar. Kalau nggak malu pakai duit orang tua. Iya, malu. Benar. Anyway, itu sampai pada curhat gini. Goy, tapi gue nggak berani ngasih ke dia. Kan aku cuma butuh duitnya doang ya. Gak apa-apa, nanti aku yang kirimin, gak apa-apa. Wah gitu. 20 pesanan, 20 kali 150, hitungannya sendiri tuh ya. Nah, akhirnya karena aku punya banyak foto hasil jadi, aku kayak, bagus juga nih jadi bisnis. Aku bikin lah Goy Art Shop Instagram. Jadi belum berupa cerita dulu kakak. Oke. Gitu. Udah aku akhirnya bikin captionnya. Buat kalian yang butuh buat kado ulang tahun, graduation, anniversary, bisa ke Goy Art Shop gitu. Dan aku harus bikin price list, daftar harga gitu kan. Pokoknya aku ngulik, aku lihat-lihat kompetitor, mereka bikinnya kayak gini, aku bikin begini. Nah, singkat cerita itu berjalan sampai aku lulus SMA, kuliah, dan itu jadi support untuk aku jajan di sekolah, untuk jalan-jalan ke mall misalnya gitu ya. Aku udah gak minta orang tua. Jadi semenjak SMA aku jualan custom lukisan. And then aku juga suka jualan sate-sate sosis nugget gitu. Jadi ya begitu. Aku udah ada jualan-jualan dari kecil gitu. Jadi ini keberanian untuk memulainya teman-teman udah dimulai dari itu SMA itu ya. SMA. Nah, aku pernah lihat postingan-postingan kamu nih bahwa pada akhirnya ya artnya dia, hasil karyanya dia juga dipakai sama orang-orang tenar Indonesia. Oke. Tapi aku nggak terlalu tahu sih banyak. Salah satunya siapa aja ya? Ada Denny Sumargo. Abang Denny Sumargo, tahu kan? Densu. Siapa lagi? Ada Judika. Itu pokoknya Daniel Mananta ada nggak? Daniel Mananta ada. Daniel Mananta. Resa Arab Marapton tahu? Nah, tuh dipakai tuh bajunya Kakak Gowi, desainnya dipakai beliau. Iya. Politik ada nggak orang-orang politik? Politik ada Bapak Erick Thohir, Sandiaga Uno. Terus yang kemarin kampanye tuh buat 02, kampanyenya Pak Prabowo. Oke. Tapi aku gak cuma satu, aku ke 03 juga. Oh iya, mana aja lah pokoknya yang menghasilkan cuan. Iya gitu. Karena hidup ini dapur mama harus ngebul ya. Benar. Dan udah ke semua partai warna-warni juga. Oh iya. Yang biru, yang merah, yang kuning. Iya. Puji Tuhan pakai ke semuanya ya, supaya si good story ini ya kan. Iya. Dia jadi terang dimanapun. Nah, menarik ya buat aku ya. Dari kamu yang cuman bikin I love you ke teman sekolah sampai Tuhan pakai desainnya untuk dibagikan atau digunakan gitu ya, dinikmati oleh orang-orang lain yang dimana levelnya lah begitu ya. Semua manusia sama, tapi we know gitu ya, di dunia ini ada level-level hidup memang. Sama mereka-mereka yang bisa lebih memberi dampak begitu dari hasil karya kamu gitu. Nah, kamu pernah gagal nggak sih? Oh, sering banget. Tapi ya sudah, kita kan ada nggak kegagalan misalnya udah gambar-gambar terus kayak gambar misalnya terus kayak ditolak atau misalnya gagal udah bikin 2000 pieces ternyata ada yang I don't know. Gak suka. Apa? Ada cerita nggak? Ada, dari klien yang nyebelin banget, yang kayak waduh ngebosi banget deh. Kan kalau ngedesain itu kan sebelum bikin jaket kita harus bikin desain dulu. Kalau udah approve, udah oke, baru kita produksi. Nah itu kliennya kayak, hah cuma gitu doang? Wah pokoknya dia kayak aneh banget gitu, kayak nggak usah ngomong gitu, nggak apa-apa gitu ya. Jadi klien yang nyebelin ada juga yang kabur. Jadi udah aku bikin dia nggak bayar juga ada. Tapi sudah kasih. Sudah kasih karena dia waktu itu bilangnya, ayo buruan saya mau kejar anak saya ke bandara lah kan. Jadi aku kayak, iya bu saya kirim dulu ya bu. Set, halo bu, kok centang satu bu? Halo. Oke, lewat tayangan YouTube ini nanti kita akan cari ibu itu ya. Di mana ibu itu? Bayar nggak? Bayar. Siapa namanya langsung? Ibu Nani, tolong. Beneran. Tidak di. Banyak Nani. Iya. Nah, terus juga ada juga yang salah. Jadi waktu itu teman-teman, klienku adalah Pertamina kakak. Pertamina, siapa yang nggak tahu Pertamina ya kan? Kalian pernah kan ngirup wangi Pertamina?
Kalau nggak pernah ngisi bensin, at least pernah ngirup kan? Ya. Puji Tuhan, itu juga waktu aku dapet chatnya kayak, halo kak, dengan rupa cerita, saya kakak ini dari Pertamina. Langsung, Iya, langsung itu proyek 2M gak sih? teriak-teriak banget sih kakak gitu ya. Jadi aku pun masih norak-norak banget untuk setiap orang yang ngechat. Anyway, dia bikin untuk direksi utamanya, jadi mereka kayak mau photoshoot gitu. Oh, Direktur, komisaris. Iya. Pak bosnya lah. Iya. Ada Pak Ahok juga waktu itu. Wah, respect. Respect. Akhirnya kayak oke, kita bikin yang bagus ya. Jadi singkat cerita itu bikin kayak puluhan lah, hampir 100. Terus bikin ada painting itu di tangan kanan. Udah kita kerjain siang dan malam. Aku panggil teman-teman TYC, FJF Bogor aku panggil. Jadi aku emang senang proyekan tuh bareng anak-anak dulu, anak-anak TYC dulu. Langsung ayo guys kita, itu berapa hari tuh, seminggu lebih. Udah painting semua, terus baru kan pas udah lagi break aku cek gitu. Oke, sebentar. Ini desainnya harusnya di tangan kiri. Oh no. Di tangan kanan. Langsung aku kayak nggak mungkin kita rubah karena tinggal sebentar lagi. Iya. Aku chat ke kakaknya, kak, maaf ini bisa nggak ya gini. Atau nggak nanti fotonya agak sedikit miring aja gitu biar kelihatan. Tahu teman-teman, dia bilang nggak bisa kak. Kita harus stick to the design, stick to the plan. Udah, langsung karena untung itu di tangan. Jadi teman-teman kalau lihat di baju kalian tuh, ini tuh ada jahitan, bener gak? Nah ini tuh pecah pola kata penjahit saya. Jadi kamu bisa lepas ininya aja tanpa merusak yang bagian lainnya. Jadi kita harus mencari denim, jaket jeans yang warnanya sama dengan badan. Kita ganti tangannya aja. Dan itu susah kakak. Karena kita beli tuh udah jadi gitu loh. Nah aku udah kayak Tuhan Yesus tolong gitu. Akhirnya bapak penjahitku, udah Goy tenang ya. Kita keliling Bogor dulu. Dia cari berjam-jam. Gak lama dia telepon. Goy dapet ini persis warnanya biru yang ini. Tapi karena emang secara warna di pabrik tuh aku belajar. Beda produksinya itu beda warna kakak. Anyway, iya jadi banyaklah pertolongan Tuhan seperti itu ya. Wow. Deg-degannya juga ada. Tapi yang di dalam, karena itu semua proses ini bisnis, tapi yang ya bisnis yang nilai yang Christian, yang gimana yang cara yang ya Goy bisa yang taruh yang Tuhan di tengah-tengah semua kegiatan, semua yang keluarga, pelayanan, bisnis, creativity. Itu banyak juga. Gimana yang kamu bisa handle semua gitu dan taruh Tuhan di tengah-tengah? Ya, buat aku kerjaan, pribadi, kerjaan, keluarga, pelayanan, it's all the same. Semuanya sama. Jadi nggak yang kalau gereja itu pelayanan, kalau pekerjaan bukan pelayanan. Itu semua pelayanan. Jadi aku melayani klien-klienku juga aku ngeliatnya sebagai jiwa-jiwa gitu. Bahkan ada yang sampai sekarang masih kontekan, maksudnya benar-benar keep in touch secara personal gitu. Tetap masih bangun hubungan. Dan kita sharing segala macam. Jadi dan aku berdoa teman-teman. Karena aku nggak pernah kepikir di otak aku bisa sampai yang tadi Kak Ruth bilang ya, dipakai sama orang-orang itu gitu. Jadi tiap aku produksi, aku berdoa, Tuhan, ini baju ini aku anggapnya sebagai jubah untuk mereka. Tuhan, aku berdoa ada keselamatan Tuhan. Ketika mereka pakai, nyampe di lemari mereka gitu ya, somehow mereka akan merasakan Tuhan gitu. Wow. Nggak harus dengan baju, tapi pokoknya mereka akan ketemu Tuhan at some point gitu. Jadi itu yang aku doain untuk produk-produk aku. Terus kalau untuk tim sendiri, kita tuh kayak Daud. Aku diajarin sama my mom and dad. Jadi Daud waktu Daud memimpin bangsa Israel mau ke mana ya, tanah Kanaan atau kemana, pulang ke tanah perjanjiannya, mereka sedikit-sedikit tuh bangun mesbah. Mesbah itu kan untuk mengucap syukur, berdoa gitu. Jadi Daud bilang, Tuhan, aku gak mau jalan jauh tanpa Tuhan sertai gitu. Jadi teman-teman mungkin kalau dari cerita-cerita atau nanti mungkin teman-teman lihat di Instagram, wah dipakai sama ini, proyeknya ini. Tapi percayalah di balik layar kita banyak yang kayak, aduh gimana ini ya cara jawabnya. Bikin deal-dealannya gimana. Nah segala macam. Tapi di setiap or even mungkin dalam satu hari gitu ya, ada proses yang baru. Oke, Kak Goy nanti jam 1 kita meeting ya bersama kepala sekolah dan ini misalnya gitu. Langsung
paginya langsung ayo kita doa dulu. Jadi kita akan selalu bangun mesbah for every little steps yang akan kita ambil. Wah. Gitu. Jadi udah sama timku kita semua berdoa itu berdoa udah kayak ketergantungan gitu. Iya, jadi senang berdoa ya. Senang berdoa. Berharap kepada Tuhan dengan caranya berdoa. Iya, dan Tuhan lancarkan satu persatu. Ada gagalnya tapi ada pertolongannya juga gitu. Iya. Jadi ya begitu. Oke, Begitu. ngomongin tentang gagal nih sedikit aja. Ya. Atau tentang tantangan. Hidup nih banyak tantangannya nggak teman-teman muda? Banyak nggak? Banyak, ya kan banyak masalahnya nggak? Banyak. Ih kalian masih muda udah banyak masalah ya? Banyak masalahnya. Tapi gimana? Aku mau tanya Kak Goy, gimana? Kamu nggak nyerah? Nih, soalnya banyak teman-teman muda yang kalau udah kepentok sedikit nyerah langsung. Betul ya tadi dia? Benar nggak? Nyerah. Misalnya ada sama hubungan teman gitu ya, udah dia udah nggak asik, udah langsung dijauhin, udah nggak mau fighting gitu. Sama guru misalnya, gurunya nggak asik, udah langsung males belajarnya karena ada tantangan dikit meletot, tantangan dikit nggak fight spiritnya tuh nggak tinggi gitu teman-teman. Dimarahin guru dikit langsung benci gurunya, baper gitu kan. Pokoknya anak-anak muda nih harus belajar gimana kalau ada tantangan gitu ya. Ada tantangan tuh apa aja lah ya bentuknya. Kalian nggak mundur, bukan orang-orang yang cepat mundur karena tantangan itu. Ya. Pasti teman-teman ya, aku juga pernah ada di fase lagi ditegur, aduh down jadinya hatinya gitu ya. Tapi aku belajar satu, kita tuh bertanggung jawab, kita tuh gini, hidup ini tuh bukan punya kita, jadi kita nggak bisa suka-suka. Hidup ini bukan punyamu, hidup ini kita cuma dititipin, kita adalah pengelola gitu. Jadi pertanggung jawabannya kepada siapa? Kepada bosnya, kepada ownernya, which is Tuhan. Karena at the end of the day kita akan ditanya pertanggungjawabanmu. Ingat cerita yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta? Ada yang tahu? Tahu ya. Jadi kalau kamu dikasihnya 5, terus ada yang dikasih 2. Dan aku melihat di cerita itu, orang yang dikasih 2 talenta, dia gak jealous dengan orang yang dikasih 5 talenta. Dia gak iri gitu ya. As long as selama dia mengembangkan 2 talenta, tambah 2 talenta jadi 4. Bosnya seneng pas balik ditemukan lagi, wah baik hambaku yang baik dan setia kamu telah mengembangkan gitu. Yang 5 juga di double jadi 10 gitu ya. Tapi yang 1 dia jealous, dia pahit iri hati dan aku tidak mau jadi orang seperti itu. Jadi intinya teman-teman, aku merasa talenta kan, aku percaya setiap kalian Tuhan tuh udah kasih benih talenta. Ada yang suka masak, ada yang suka nyanyi, musik, sport, apapun itulah, nulis, baca, atau mungkin aku gak ada yang skill yang kayak gimana, tapi aku seneng anak-anak. Kak, tidur skill gak sih tidur? Itu sih nggak ya? hobi ya. Rebah. Bukan ya? Oke. Jadi itu semua harus dipertanggungjawabkan. Jadi aku melihatnya hidup aku gak bisa main-main gitu. Nah jadi I think itu kakak yang bikin aku tuh mau bangkit lagi. Mau bangkit karena nanti gue bertanggung jawab nih gitu. Ya, I see. Aku akan mempertanggungjawabkan semuanya. Bentuk itu. tanggung jawab kamu atas apa yang Tuhan berikan begitu ya. Ya. Jadi kamu nggak boleh nyerah atas hidup ini gitu. Karena Bener. Tuhan nggak nyerah sama kamu juga ya. Benar. Begitu teman-teman, dan aku percaya Tuhan akan memberkati orang-orang yang rajin. Amin. Tuhan akan memberkati orang-orang yang berusaha. Siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan dipercaya perkara besar. Gitu. Jadi Amin. Itulah maksudnya value-value yang kita baca sekarang tuh berharga banget gitu. Apa yang kamu punya di Alkitabmu itu tuh berharga dan itu kenyataan gitu. Jadi aku setia waktu aku cuma punya kliennya 1 dalam sebulan gitu ya. I do my best. Tapi setelah Tuhan kasih klien yang wow gitu, ya udah aku udah terlatih gitu. Yeah, that's good. That's luar biasa. Yang tepuk tangan untuk Kak Glory. Yeay! Nanti kalian semua follow Rupa Cerita di IG, di mana lagi? Ada TikTok? Ada TikTok? Ada TikTok juga, luar biasa. Kalau mau pesen desain dari dia boleh juga. Boleh. Ya, bagus banget yang desainnya, aku suka banget. Tapi yang untuk tutup, aku ada beberapa yang speed questions ya, Okay. jadi cepat. Okay. Boleh
lambat juga yang kalau Iya. gini. Oke, so kita ada beberapa pertanyaan untuk Ini Glory. have fun aja. Iya. Ini kita mulai gampang-gampang dulu ya, gampang-gampang dulu baru yang kita ada yang sedikit aneh dari yang ini. Hah? Oke. Emang aku aneh? Enggak, kamu yang lucu. Pegel itu. Oke. Pertama, siap? Kopi atau teh? Teh. Oke. Suka yang morning person atau night owl? Night owl. Dog atau cat? Dog. Dogs. Call atau text? Video call boleh gak? Boleh. LDR soalnya guys, pejuang LDR. Oke. Favorite worship song right now? Favorite lagu yang Christian? Oke, aku suka lagu Give Me Jesus. Itu. Give Me Jesus. Oke, luar biasa. Oke, Indomie goreng atau Indomie kuah? Goreng. Coba goreng. Siapa yang goreng di sini? Goreng. Tapi kalau hujan boleh sih kuah-kuah juga. Iya. Instagram atau TikTok? Instagram. Karena ada banyak orang-orang yang ku kenal di situ. Oke, apa yang bikin Goy takut? Cicak. Cica. Iu. Cicak. 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 Iu. Cicak. Oke. Atau tak. Oke, yang kamu mau tanya yang aneh-aneh. Ini nggak aneh sebenarnya. Cowok ganteng tapi miskin apa cowok kaya tapi jelek? Kaya tuh ya kan? Tapi jelek. Bantu dong. Kaya. Tapi Ganteng jelek. tapi kayak kagak ada. Ya, maunya itu kan. Iya pilihannya nggak ada tapi ada sih di luar sana. Ini ganteng nih tapi kaya nih. Ini ya sih. Canda. Mungkin kalau dia Bener. ganteng, dia Hah. bisa jadi model. Perawatan ya. Perawatan nanti lama-lama punya duit. Jadi ganteng aja atau kaya aja. Bingung. Oke kita tutup ya dengan kebingungan Goy. Lu juga bingung kan, semuanya Iya. bingung kan? Coba kalian yang lain nih. Tadi banyak kan yang mie goreng. Mie goreng apa mie cakalang? Bukan mie goreng cakalang, jangan dipaksa. Mie goreng apa mie cakalang? Siapa goreng tetap goreng. Siapa yang mulai berubah ke cakalang? Mie cakalang tahu kan mie kuah cakalang? Mau nyobain dong, mau nyobain Ya belum? itu makanan di sini ya kan di sini. Oke. Aku tanya sedikit. Apa sih cita-cita coba kalian bikin? Mau jadi apa nih kalau gede? Tentara. Nembak. Tentara ngapain tugasnya? Tugasnya tentara. Hah? Menjaga? Betul, bukan menanam Oke, kamu apa cita-citamu? Dokter banyak nih, dokter hewan, tumbuhan, dokter kandungan, dokter anak, dokter gigi, dokter apa? Umum atau apa? Dokter bedah apa? Ngana mau bedah apa? Tapi boleh. Aku nggak mau mengecilkan cita-citamu, kali aja kamu nanti jadi dokter bedah beneran. Yeah. Amin. Amin. Nih, Nicole, apa cita-citamu? Hairstylist, keren. Luar biasa. Ini tahu nggak hairstylist? Tahu kan? Kalau kalian ke salon dia mau yang Ya. keren itu. Jangan anggap rendah cita-cita kalian. Kalau kalian punya cita-cita, jalannya sama Tuhan. Nah itu dia di situ kuncinya. Ya. Jalannya harus sama Tuhan. Ya. Nanti Tuhan yang bikin besar. Bukan tugas kita bikin jadi besar, enggak. Ya. Tugasnya Tuhan, biar Tuhan aja yang kerjain. Kalian gak usah pusing. Yang kalian kerjakan hari ini adalah satu, sekolah yang benar. Jangan bolos-bolos kalau sekolah. Benar? Ya. Siapa yang suka bolos? Aduh, oke nggak apa-apa, jujur. Mulai bertobat, ya. Mulai setia dari perkara kecil. Sekolah yang rajin. Ya. Habis sekolah apa? Jangan nyerah, jangan gampang nyerah. Yes. Kalau ada tantangan, maju terus apa mundur? Maju terus. Maju terus. Kalian tahu jalan sama siapa kan? Jalan sama Tuhan, betul. Jadi jangan mundur.
Yang ketiga yang itu, selalu sertain Tuhan. Doa, kalau kakak Gohit tadi yang prakteknya dia doa. Baju yang dia bikin dia doain supaya Tuhan ini waktu dia pakai ini dia bisa rasain Tuhan. Ya. Nih jubah kayak jubah. Waktu dipakai orang-orang hebat itu mereka bisa jumpa sama Tuhan. Apapun aja. Kalau kayak Nicole tadi kan, Nicole mau jadi hairstylist, sambil hairstylist dalam nama Yesus. Atau ngomongin, Bu gimana kabarnya? Diajak ngobrol. Ya. Tuhan baik loh Bu, gitu kan. Ibu lagi susah apa nih Bu hari ini? Gitu. Ya. Nah ini Nicole di sini, Nicole di belakang juga ada. Nicole, cita-citamu apa Nicole? Dokter, harus jalan sama Tuhan. Kalau jalan harapin manusia bisa gagal. Jangan nyerah Nicole. Ada tantangan maju, cari kiri kanan, jangan nyerah. Ya. Jangan nyerah, karena Tuhan gak pernah nyerah sama kamu. Wow. Dia sampai di kayu salib, gotong, udah capek, udah berdarah-darah, jalan terus. Karena dia punya satu goal, nyelamatin kita semua. Ya. Ada yang cita-citanya jadi pemusik gak sih? Michelle, ada? Glory. Mau jadi apa kamu? Oh enggak. Hah? Ih, pemain musik kan banyak nih. Kamu mau apa nih? Glory. Drum, mau jadi drummer. Luar biasa. Glory ini deh. Glory, kamu mau jadi apa, Glory? Cita-cita. Pengacara. Wow. Mantap. Harus pengacara yang takut Tuhan ya. Kalau pengacara takut manusia, ya disogok nanti. Anyway, hari ini dari podcast kalian belajar sesuatu? Ajar, jangan nyerah. Aku bersyukur hari ini kakak Gowi bringing some good news, bahwa ini good stories. Setiap good stories, cerita-cerita yang baik itu nggak boleh disembunyiin. Ya. Harus diberitakan, harus di-sharingin sama teman-teman kiri kanan. Oke, lagunya ini banget ya, melo banget ya. Oke, anyway kita berdiri semuanya. Kita tutup dengan yel-yel yang akan menggoncangkan dunia dan planet-planet di sekitar dunia ini. Oke, walaupun dengan lagu yang ini nggak apa-apa, kita akan tetap goncangkan. Oke. Siap, nggak usah nangis ya, jangan nangis ya walaupun lagunya membuat kita. Bem ya. Bem, abis itu bincang anak muda, baru kalian bem bebas. Asik, oke? Okay? Pokoknya sampai kalian ini deh, mengeluarkan seluruh talenta dan. Oh iya. Siap, oke. Video ya, nanti ini masuk ke link TV ya. Punya TV nggak? Nggak apa-apa, ada handphone boleh. Oke, siap. 1, 2, 3. Bincang anak muda. Bem. Belum. Aduh, masih belum semangat. Belum. Oke, coba lagi. 1, 2, 3. Bincang anak muda. Bem. Tepuk tangan buat kalian semua. Silakan duduk teman-teman.